Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Kerendahan hati menggerakkan hati Tuhan. Perwira itu dalam Injil hari ini tidak hanya memiliki iman yang besar. Perwira ini memiliki kerendahan hati yang besar. Kerendahan hatinya tidak dibuat-buat karena keadaannya terlalu berat baginya untuk berpura-pura rendah hati, terutama karena Yesus telah setuju untuk menyembuhkan hambanya. Saudara-saudari, kerendahan hatinya juga bukan akibat dari harga diri yang rendah, karena ada keyakinan yang luar biasa dalam berurusan dengan Yesus. Perwira dalam Injil hari ini memiliki kerendahan hati yang lahir dari iman yang memahami siapa Yesus. Ketika Yesus mendengar perkataan perwira itu, Yesus menjadi takjub. Saudara-saudari, pikirkanlah apa yang membuat Yesus takjub. Kita memiliki jawabannya, yakni iman. Iman pada pribadi Yesus, pada kuasanya, pada rencananya bagi hidup kita. Suatu hari Yesus menegur Petrus ketika Tuhan Yesus kita menggenggam tangannya untuk menyelamatkannya dari ketenggelaman. "Kamu yang kurang percaya, mengapa kamu ragu-ragu?" Saudara-saudari, arti penting dari pertanyaan tersebut mungkin lebih baik dilihat jika dinyatakan secara berbeda. Apa yang ada dalam diri kita yang akan membuat kita tidak mempercayai Yesus?
Jawabannya adalah tidak ada. Setiap kekurangan ada dalam diri kita, dan hal ini harus diselesaikan dengan tulus dalam doa, terutama dengan merenungkan kebenaran utama iman, yakni inkarnasi, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus, sakramen-sakramen, terutama sakramen baptis, sakramen pengakuan dosa, dan ekaristi. Jika Yesus kagum dengan iman kita, kita dapat dengan tepat menyimpulkan bahwa Yesus terluka oleh kurangnya iman dan kepercayaan kita kepadanya. Komentar Yesus agak mirip dengan apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudari, di sini kita berkata, pengampunan saya terhadap orang lain menjadi standar yang dengannya saya diampuni. Dengan berbicara kepada perwira dengan kata-kata ini, Yesus mengungkapkan bahwa tingkat iman kita adalah standar yang dengannya kita memiliki apa yang kita minta dari Allah. Dalam doa syukur agung yang pertama, kita berdoa, Engkau tahu betapa teguhnya kami percaya kepadamu dan mendedikasikan diri kami kepadamu. Saudara-saudari, hal ini menghibur sekaligus menantang kita. Menghibur karena Yesus mengetahui tingkat pasti dari iman kita. Yesus mengetahui ketulusan hati kita. Kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepadanya. Hal ini menantang kita juga, karena kita juga tahu bahwa iman kita tidak selalu sekuat yang seharusnya. Karena itu kita ingin mengulangi apa yang pernah dikatakan seseorang kepada Yesus. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saudara-saudari, semoga dengan firman hari ini kita semakin kuat pada iman kita akan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.